Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Pada lanjutan kali ini dengan agenda Ngopas kita ya. Dengan kita, saya coba berbagi yang berkaitan dengan data profil responden. Bagaimana kita menggunakan data profil responden, data demografi responden yang kita miliki dapat kita gunakan untuk memberikan informasi lebih hingga data yang kita miliki ya tidak cuma yang dapat kita pakai, mana-mana ada data yang barangkali yang dapat kita pakai. Nah, kemudian kita juga akan melakukan uji analisis deskriptif baik itu secara keseluruhan maupun berdasarkan data demografi yang kita punya. Nah, kita coba melihat dari kuesioner ya, dari sebuah kuesioner atau draft kuesioner yang kita miliki, biasanya itu di awalnya itu ada ketentuan tentang data umum demografi. Data demografi umum itu kalau namanya tidak juga ya, misalnya kita perlukan. Nah, ini adalah ada 9 data demografi. Pada kesempatan ini kita coba melihat dari satu, dua, tiga data demografi saja. Itu berdasarkan gender, jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian status ya, status perkawinan yang sudah menikah atau single ataupun yang berkeluarga. Nah, kemudian tahap atau tingkat pendidikan ada yang satu, S2 dan S3. Nah, masih ini nanti pada tabulasinya akan bentuk seperti apa, biasanya kita notasikan dengan angka. Satu ini laki-laki, perempuan dua, yang single ini satu, yang sudah menikah ini angka dua, tingkat pendidikan S1 itu satu, tingkat pendidikan S1, dua, tingkat pendidikan S2, tiga, dan tingkat pendidikan S3. Kita coba melihat tabulasi. Kita kembali kepada tabulasi. Ini jumlah tabulasi data kita ini berjumlah 30 responden ya, dari sampel 30. Nah, di sini berdasarkan gender, jenis kelamin, berdasarkan status perkawinan tadi, pernikahan, kemudian berdasarkan tingkat pendidikan. Ini gabung. Ya, kita coba membuat pengelompokan. Ini kita lakukan pengelompokan ya. Yang di sini ada filter, klik pengelompokan, di filter ini dapat kita sort ya. Kita sort satu ini adalah kelompok dari laki-laki. Nah, ini dapat kita buat kelompok baru. Ya. Kelompok baru kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Kita dapat menakanya kira-kira begini. Ya, ini. Tapi ini adalah khusus untuk laki-laki. Ya, jumlah laki-lakinya ada sekitar 16. Ya, sama dengan ini sudah saya coba draftkan di sebelahnya ya. Tapi ini untuk laki-laki. Ya, laki. Nah, begitu juga dengan perempuan. Ya, jika kita nanti mudah kita memanggil data, ketika mau menelusuri berdasarkan data demografi. Begitu juga dengan tingkat status ya, status ada yang sudah masih single dan juga ada yang ya yang sudah berkeluarga ya. Ini dapat kita telusuri nantinya. Nah, ketika datanya sudah kita kelompokkan ya. Ini data kita kelompokkan. Contoh ini data yang kita kelompokkan untuk laki-laki, responden laki-laki ya, respon dari laki-laki ini perempuan. Kemudian ini berdasarkan status, ada single, berdasarkan status single dan berkeluarga, berdasarkan tiga pendidikan. Ini pendidikan S1, ini pendidikan S2, ini pendidikan S3. Saya coba bersimulasi nanti untuk satu variabel saja, satu variabel dengan itemnya. Ya. Untuk variabel lain nanti bisa dapat di simulasi sendiri dengan membuat latihan. Ya, jika data kita sudah ada, kemudian sudah kita kelompokkan, kita dapat membuka lembar kerja SPS kita. Kita buka lembar kerja dari SPS kita. Nah, dari lembar kerja SPS kita yang sudah terbuka ini, kita memanggil data yang tadi. Nah, kita memanggil
data dan di situ kita nyimpannya di format Excel, kita panggil datanya. Di sini muncul. Nah, di sini ini data yang 30 responden ini berdasarkan data yang berdasarkan jenis kelamin laki-laki, berdasarkan jenis kelamin perempuan, nah, berdasarkan status single, ini berdasarkan status berkeluarga, ini berdasarkan tiga pendidikan S1, S2, dan S3. Nah, kita mulai dari data secara keseluruhan. Oke. Oke, nah, ini adalah data kita, tapi secara keseluruhan ada 30 responden. Ya. Kita lihat di variabel view-nya. Nah, dari data variabel view ini kita melakukan memberi nilai. Gender itu misalnya satu tadi, satu itu adalah laki, kedua perempuan, kita ketik ya, pilih oke. Ini ketik manual untuk status, itu single, yang kedua berkeluarga. Oke, kemudian untuk tingkat pendidikan sama, kita melakukan hal yang sama, satu S1, dua S2, tiga S3. Oke, oke. Nah, setelah itu kita memberikan nilai pada masing-masing indikator, indikator pernyataan kuesioner kita. Untuk komitmen itu ada 6 indikator, ada 6 pernyataan kuesioner kita, ini masing-masing kita beri nilai. Sehingga kita dapat melihat eh, respon dari masing-masing responden kita terhadap masing-masing kuesioner atau masing-masing pernyataan item variabel penelitian kita. Kita berikan nilai. Nah, karena kita biasanya ada yang menggunakan skala skala 4, skala 5, dan skala 7 ya, dan lain sebagainya. Kita menggunakan skala 5 itu dari 1 sampai 5. Nah, 1 itu biasanya sangat tidak setuju, kemudian sampai sangat setuju. Nah, ini kita kasih nilai 1, sangat tidak setuju. Masukkan ke kolom 2, tidak setuju. 3, ada yang menggunakan netral, ada yang menggunakan ragu-ragu ya, kita kata ini buat netral. Kemudian 4, 7, 5, sangat setuju. Oke. Nah, sudah. Nah, ketika ini sudah, ini dapat kita copy paste ya. Ini kita Ctrl C, Ctrl V. Ini bisa kita copy paste. Cepat kita ada ini ulang lagi, mengetik ulang. Nah, untuk variabel item variabel yang lain juga sama. Tinggal kalau skalanya sama ya, kelihatan ini juga sama, bisa kita copy paste. Oke, nah kita akan mensimulasikan untuk satu variabel dan item untuk masing-masing satu variabel ini saja komitmen ya. Nah, ketika ini telah selesai, kita dapat menelusuri. Namanya dari analisis, ini ada deskriptif, frekuensi, terlihat informasi profil dari masing-masing profil dari responden kita ya berdasarkan gender, status, dan juga pendidikan. Nah, ketika kita klik OK, maka akan menampilkan SPS akan menampilkan output ya, inputnya itu akan tampil seperti ini. Ini adalah hasil tampilan dari output SPS-nya. Dari output SPS ini kita dapat menelusuri. Ini contoh jumlah laki-laki ya berdasarkan jenis kelamin itu ada 16 laki-laki dan 14 perempuan. Setara dengan 46,7%.
perempuan, 53,3% laki-laki. Ini dapat kita jelaskan, memberikan gambaran tentang profil daripada responden kita. Berdasarkan status pernikahan atau status keluarga, nah, ada 13 yang single, 17 yang sudah berkeluarga. Di sini persentasenya ya 56,7% telah berkeluarga, yang 43,3% single. Ini data profil. Nah, berdasarkan data tingkat pendidikan dari 30 responden kita itu 12 ya atau setara dengan 40% S3, 43,3% S2 dan 16,7% S1. Ini baru kita memberikan gambaran secara umum. Nah, kita juga dapat melihat respon daripada masing-masing responden kita terhadap pernyataan item yang kita buat ya. Respon dari sangat tidak setuju sampai pada setuju terhadap item variabel yang uh, item variabel dari penelitian kita. Jadi kita melakukan hal yang seperti ini. Oke, deskriptif, jadi preferensi, kita masukkan, kita mau lihat item indikator dari masing-masing variabel. Ini kita mengambil variabel komitmen. Dan kalau kita klik OK, nah, tampilan hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan hasil pernyataan yang kita beri nilai tadi sangat setuju, ada satu, kemudian yang di sini ada setuju sekitar 17 dari 30 responden kita, 17 yang memberikan sikap pernyataan setuju terhadap pernyataan COM1 kita. Nah, pernyataan COM1 ini dapat kita juga nanti waktu dalam menjelaskan bab 4 itu dapat kita kreasikan ya, kita buat kreativitas. Misalnya COM1 itu bunyi pernyataannya apa sebenarnya. Itu bisa kita tuliskan di sini pernyataan ke-1 itu. Jadi lebih jelas informasi yang kita berikan pada bab 4-nya nanti. Nah, begitu juga dengan COM2. Nah, ini adalah pernyataan dari sangat tidak setuju sampai pada sangat setuju dari responden kita yang totalnya 30. Ya, ini kita ada 6. Ada 6 item dari komitmen. Dan kita dapat melihat pula dari sisi min skornya. Klik analisis deskriptif. Di sini ada nilai min skornya nanti. Kita masukkan itu adalah variabel item ya. Pernyataan COM1 sampai COM6. Ini bisa kita masukkan satu atau bisa belok lebih mudah pindahkan ke kolom variabel. Option kita memilih nilai min ini ya, kemudian nilai maksimum dan minimumnya. Oke, kita klik. Maka output akan menampilkan seperti ini. Ini output yang ditampilkan oleh SPS. Kita menampilkan output ini. Nah, ini adalah nilai minnya, nilai min score. Ya, ini nilai min score untuk item atau pernyataan komitmen 1, pernyataan kita. Ini pernyataan 2, min skornya sampai pada pernyataan ketiga, ke-6 min skornya. Nah, masih nilai min ini ada tabel konfirmasinya, ya penafsirannya. Misal yang berada di rentang sekian-sekian itu berada pada kategori apa. Misalnya kalau 4 ini apakah berada pada kategori rendah, tinggi, sedang, atau yang lainnya. Ya, itu yang dikasih kolom penjelasan keterangan. Nah, untuk di sini juga kita dapat melakukan apa ya, memberikan tambahan penjelasan nanti di bab 4, misalnya deskriptif, statistik, untuk apa variabelnya komitmen, ada analisis deskriptif, statistik, komitmen gitu. Nah, ditambah sehingga ini betul-betul untuk menyatakan tentang komitmen, item komitmen. Nah, untuk kom satunya juga bisa kita tambah juga kolomnya di sini, misalnya item pernyataannya. Nah, kita bisa menggantikan dengan item pernyataannya. Ya, kom satu ini kan diganti, ya, diganti. Atau kita seperti ini juga tidak kita sesuaikan dengan keperluan kita ya. Nah, kemudian di valid ini, valid end, di slice ini sebenarnya adalah dapat kita gunakan untuk menghitung total skor rata-rata secara keseluruhan. Bahwa variabel kita itu secara deskriptif itu bagus baik apa tidak, tinggi rendah itu dapat kita hitung. Ini kita dapat memberi namanya total skor rata-rata secara keseluruhan. Nah, total skor rata ini adalah
penjumlahan dari masing-masing item nih, dari masing-masing min dari item kita ini. Ini ditambah, tambah, ditambah, 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 ditotalkan semua. Nah, kita ada 6 item dibagikan dengan 6, ini dapat rata-ratanya. Nah, rata-rata total skor dari variabel komitmen ini akan dapat. Nah, total skor keseluruhannya apakah berada pada kategori tinggi, rendah, sedang, juga ada keterangannya. Kalau ini keterangannya untuk per item, kira seperti itu. Nah, ini juga hasilnya dapat kita simpan. Nah, outputnya, misalnya kita menyimpan dengan output tadi sudah ada deskriptif. Nah, sekarang kita menyimpan dengan output ini juga, ya. Ini outputnya, dari kan data output, output keseluruhan, misalnya. Nah, ini kita dapat menyimpannya. Nah, itu yang secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita coba memberikan informasi dengan data atau dengan informasi profil responden yang lain yang kita miliki. Misalnya tadi kita memiliki data gender kan, kemudian kita memiliki data status, kemudian juga memiliki data tingkat pendidikan. Nah, itu dapat kita telusuri. Ya, kita kembali ke lembar kerja. Kita lihat, ini lembar kerja kita yang tadi respondennya itu kalau kita telusuri itu 30. Nah, kita coba menggunakan data berdasarkan gender, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita dapat membuka atau memanggil data tabulasi kita. Nah, membuka lembar kerja baru. Nah, lihat di sini ada item laki-laki, ini ada untuk data laki-laki kita. Dia akan tampilnya, kita punya 16 tadi data laki-laki kita. Oke. Nah, dari 16 ini, nah ini juga kita memberikan hal yang sama tadi. Yang yang ini. Nah, ini sebenarnya dapat kita ambil tadi dari bebas dari yang sudah kita ketik tadi ya sebenarnya. Kita coba kita ulang lah. Ini misalnya satu, untuk komitmen ini adalah sangat tidak setuju. Setuju. Dua, tidak setuju. Tiga, tal. Empat, setuju. Lima, sangat setuju. Tidak ada. Oke. Ini kita di paste ke item yang lain. Ya. Sudah selesai, kita dapat menelusurinya. Informasi yang kita berikan berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat melakukan prevensi juga. Ya. Respon, nah, ini akan kita klik, dia akan muncul data yang sudah ini ya. Saya coba share nih, saya share yang sudah terisi ya. Sih, saya coba share yang sudah terisi. Nah, ini. Tapi ini adalah data berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Nah, ini dapat kita telusuri. Saya coba analisisnya. Kemudian memasukkan masing-masing item ya, atau variabel kita. Kita akan tampil muncul output hasil dari olahan data SPS kita. Nah, ini tuh khusus untuk laki-laki ya. Oke. Ya.
Hasilnya itu akan ditampilkan tuh, ini saya share hasilnya. Nah, ini tuh laki-laki. Nah, kalau kita perhatikan nih, jadi kan data deskriptif secara keseluruhan ini berdasarkan jenis kelamin, ya, dari 16 berdasarkan gender. Nah, ini pernyataan terbaik kom 1 memberikan respon sangat 7 itu ada 5, 7 ada 10, netral ada 1. Begitu juga untuk kom 2, ini berdasarkan gender. Kemudian kalau kita mau melihat misalnya min skornya, nilai daripada min skornya laki-laki itu juga dapat kita telusuri di deskriptif, karena kita melihat nilai min skornya. Ini untuk data laki-laki. Oke. Nah, ini 16 responden laki-laki kita itu seperti ini nilai min skornya. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti yang pada bagian atas tadi secara keseluruhan. Di sini juga total ya, total skor rata-rata komitmen ya untuk responden laki-laki. Totalnya bisa kita hitung. Ya, dari segi data demografi berapa responden berdasarkan gender yang laki-laki. Ya, kalau yang perempuan nanti kita menggunakan data yang perempuan. Sekarang kita coba menggunakan data yang perempuan misalnya. Itu kita panggil dulu, kita membuka lembar kerja, dan lembar kerja kita. Nah, ini adalah lembar kerja kita tadi yang laki-laki. Kita coba memanggil data lembar kerja data perempuan. Nah, kita lihat sini ada perempuan. Oke. Oke. Ketika kita klik OK, kita akan menampilkan yang seperti ini. Data kita itu akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ada 14 yang berdasarkan perempuan data perempuan kita. Data perempuan ini sama juga kita memberikan nama, memberikan nilai. Nilai yang tadi ini kita ambil dari data kita sebelumnya itu, data nomor 2 tentang nilainya itu bisa kita copy ya, supaya kita tidak mengetiknya. Oke. Kita copy instruksi yang tadi, kita dapat. Nah, di sini ini dapat kita copy paste. Kalau mau kita ketik ya silakan, mana yang kita nyaman aja. Ketika ini kita dapat menelusuri berdasarkan jenis kelamin perempuan. Respon berdasarkan respon perempuan terhadap item pernyataan kita dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, ini ya, 14 ini adalah jumlah responden perempuan kita atau wanita kita yang memberikan respon gabungan sangat tidak setuju ada 1 orang, kemudian sementara tidak setuju 1 orang, netral 2 orang, setuju 7 orang, dan sangat setuju 3 orang terhadap satu pernyataan satu kita, kom satu kita, pernyataan dari variabel komitmen pertama kita. Nah, begitu juga dengan kom 2. Ya, ini berdasarkan jenis kelamin perempuan. Nah, kita dapat juga menelusuri min skor perempuan. Ya, kita lihat di sini, telusuri ketika kita share hasilnya. Tadi kalau misalnya kita sudah dan tidak kita analisis begini ya, kemudian kita melihat dari frekuensinya, ini sudah kita seperti ini. So kalau kita klik OK, dia akan tampil. Nah, hasil tampilan output SPSS-nya, saya coba sharekan. SPS akan menampilkan hasil output ini. Ini hasil output perempuan. Dan saya share lagi output perempuan. Ini.
Share, coba share hasil output ya. Oke. Betul. Oke, ini. Nah, ini adalah hasil output dari responden perempuan. Dan hasil output dari responden perempuan ini juga kita dapat menelusuri nilai main score-nya. Ini pernyataan dari sangat tidak setuju sampai pada pernyataan sangat setuju dari responden perempuan kita terhadap masing-masing item pernyataan kuesioner kita. Kita telusuri lagi berkaitan dengan nilai min score untuk perempuan. Tadi ada min score untuk laki-laki, kemudian min score perempuan. Sehingga kita dapat membuat memberikan informasi yang lebih barangkali, oh kalau min score perempuan seperti ini, kalau min score laki-laki tadi seperti yang sudah kita olah di atas tadi, dan secara keseluruhannya seperti apa. Nah, ini berdasarkan tingkat, berdasarkan jenis kelamin. Nah, begitu juga halnya dengan kita melakukan dengan data yang sudah terkelompokkan yang lain tadi. Misalnya kita mengelompokkan datanya itu berdasarkan status yang single, kemudian yang sudah berkeluarga, kemudian juga eh, berdasarkan juga pendidikan. Nah, data itu kan kita punya, kemudian kalau dapat kita maksimalkan, berarti kita mampu memberikan informasi sebatas itu kita punya data ya, kita punya data dan itu dapat kita berikan untuk kita masukkan pada profil responden dan juga analisis deskripsinya sehingga kita dapat membuat perbandingan. Oh, kalau misalnya komitmen laki-laki itu seperti apa dan rata-ratanya, kemudian komitmen perempuan seperti apa, begitu juga tingkat pendidikan, kalau tingkat pendidikan S1 bagaimana, S2 bagaimana, S3 bagaimana, kemudian berdasarkan status yang single, kemudian juga yang setelah berkeluarga. Nah, data ini juga dapat kita simpan. Kemudian kita sudah menyimpannya dari keseluruhan atas ya. Ini outputnya sudah mulai dari atas kayaknya. Dari ini ya, dari 30 sampel. Kita dapat mencermati ini yang 30 sampel kita tadi. Ya, laki-laki kita ada 16, perempuan kita ada 14. Ya, data keseluruhan kita itu ada 30. Ya, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat status perkawinan, yang single 13, berkeluarga 17. Berdasarkan tingkat pendidikan S1 5, S2 13, S3 12. Ya, kita juga melihat respon dari ke-30 responden kita itu terhadap pernyataan sikap mereka setuju tidak setuju terhadap pernyataan kom 1 kita, ya, indikator pernyataan item kuesioner 1 kita yang berkaitan dengan variabel komitmen itu, ini pernyataan mereka. Ada 1 yang menyatakan sangat tidak setuju, kemudian 8 menyatakan sangat setuju. Dan sini bentuk presentasinya. Kita punya 6, berarti ada 6 penjelasan yang berkaitan dapat kita explore. Nah, 5, kemudian 6. Ini secara keseluruhan. Misalnya kom 6 ini pernyataannya apa? Boleh kita tambah, ini kode saja. Ya, kita tambah, misalnya pernyataan komitmen itu eh, memiliki komitmen bertahan di perusahaan misalnya itu, ini perlu kita berikan tambahan juga gitu. Nah, selanjutnya untuk analisis deskriptif ini. Nah, ini secara keseluruhan juga analisis deskriptif statistik komitmen. Cuma di sini ada per item, rata-rata per item. Ya, rata pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 sampai pernyataan 6 per item. Total yang di sini adalah secara keseluruhan. Berarti skor rata-rata, total skor rata-rata ini adalah untuk menyatakan keseluruhan. Itu menyatakan total skor rata-rata per variabel. Nah, ini per item. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, kalau kita mau melihat lagi, menelusuri, karena kita punya data tadi berdasarkan gender, kita dapat melihatnya. Nah, kita dapat telusuri, yuk kita tadi merunning, kita coba menelusuri data laki-laki. Kita punya 16 laki-laki. Ya, data kita 16, responden kita ada berjenis kelamin laki-laki.
Nah, dari 16 tersebut yang memberikan respon netral 1, 7, 10, sangat 7, 5 terhadap pernyataan komitmen pertama kita, pernyataan yang pertama kita. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga sampai pada yang ke-6. Nah, bagaimana dengan rata-rata min skornya? Ya, deskriptif statistik deskriptif statistik, analisis deskriptif statistik, komitmen laki-laki. Nah, di sini komitmen laki-laki item ini ya, kom satu ini skornya, kom dua ini totalnya adalah total skor rata-rata komitmen laki-laki yang di sini. Ya, ini berkaitan dengan laki-laki. Contoh sama tidak rata-rata komitmen laki-laki dengan perempuan. Nah, kita lihat, kita tadi juga coba merunning data perempuan, karena ini cuma berdasarkan gender. Nah, untuk data perempuan ini ada 14. Ya, yang menjawab sangat tidak setuju satu, yang menjawab sangat setuju ada 3, dan sebagainya. Ini dalam bentuk persentase. Nah, begitu juga dengan kom 2, kom 3, penjelasannya 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian kita melihat dari min skornya. Nah, min skor laki-laki tadi di sini sekitar 4 ya, kalau kita pastikan di sini. Nah, berarti dia ada peringkatnya berbeda itu. Nah, ada 4,25, sementara min skor laki pada item form 1 itu 3, perempuan 3,74. Nah, di sini ada analisis di statistik komitmen perempuan. Nah, gitu. Per item ini, nanti kasih keterangan per item ini tinggi, rendah, sedang, per item. Secara keseluruhan total skor rata-rata komitmen perempuan di sini berapa? Ini kita jumlahkan semua, dibagikan dengan 6, dapat ada di sini. Sehingga kita dapat melihat komitmen laki-laki dengan komitmen perempuan. Ya, rata-ratanya. Seperti itu. Itu berdasarkan gender, berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita dapat melakukan simulasi atau mencoba untuk data yang tadi, karena kita kan punya data tadi itu ada data status ya, berdasarkan tiga status, eh, berkeluarga dan juga single. Nah, kita coba ya, kita kembali share eh, data tabulasi. Nah, ini adalah tabulasi 14, ini yang tabulasi perempuan kita tadi ya, tabulasi perempuan. Ini bisa kita klik, kita copy, karena ini ada nilai yang sama nantinya. Kita coba membuka tabulasi data Excel-nya kembali yang berkaitan dengan, oke, yang muncul yang berkaitan dengan status ya, status perkawinan. Kita ngambil yang single dan berkeluarga. Klik, oke. Nah, setelah oke, datanya akan muncul, tabulasi datanya. Ini tabulasi datanya akan muncul, masih dalam bentuk yang kosong ya. Dan saya coba share, dan share tabulasi data yang terakhir. Nah, ini tabulasi datanya. Tabulasi data untuk ada 13 yang single, nih ada single ya. Ini juga kita melakukan pemberian nilai sama. Jadi kita telah copy kemudian kita paste. Ketika sudah kita akan itu, kita dapat menelusurinya. Kita langsung menelusuri dengan frekuensi single ya. Single itu respon jawaban mereka dari sangat tidak setuju sampai setuju itu seperti apa terhadap item variabel komitmen kita. Ya, kira muncul. Nah, ini ada 13. Ya, muncul ya, 13 ini. Nah, ini untuk pernyataan kom 1, yang netral 3 dari 13, yang 7, 8, yang sangat 7, 3. Ini 13 responden kita. Jadi tinjau dari status ya, status single. Nah, itu juga untuk kom 2, 3, dan 6. Nah, ini kita dapat memberikan penyataannya. Kom 6 ini penyataannya, kuesionernya apa, ini bisa dikasih di sini. Oke, berdasarkan status tinggal ya. Kemudian kita dapat juga menelusuri deskriptifnya.
Ya, komitmen single itu rata-ratanya seperti apa? Saya dapat menjadi eh eh tidak selalu tampil ya, tidak tampil. Nah, tadi setelah datanya ini kita klik analisis. Nah, kita klik ini deskriptif. Ketika kita klik frekuensi, ya, memasukkan yang singlenya, item variabelnya itu kita masukkan ke kolom ini. Nah, kita continue, kita klik OK, SPS akan menampilkan hasil. Ya, nah hasilnya itu yang ditampilkan seperti ini hasilnya. Dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ya, hasil akan ditampilkan. Atau kita coba ulang ya. Nah, ini kalau kita klik analisis deskriptif kemudian di, nah seperti ini, kemudian kita klik OK, maka akan muncul ya, biasanya akan muncul tampilan dari output SPSS-nya. Tampilannya itu ya, dia akan menunjukkan hasil tampilan dari output SPSS-nya. Ini saya share hasil output SPSS-nya. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil respon dari data demografi responden kita berdasarkan status tadi. Ya, yang single. 3 yang memberikan respon netral, 8 memberikan respon setuju, dan 2 memberikan respon sangat tidak setuju. Ini dalam bentuk presentasi terhadap pernyataan atau kuesioner item COM1 kita, komitmen. Oke. Begitu juga dengan 6. Kita juga dapat menelusuri min score-nya. Menelusuri min score, kita lihat komitmen single bagaimana. Kita dapat telusuri. Oke. Nah, di sini adalah nilai min score single ya, analisis deskriptif statistik komitmen yang berstatus single. Nah, komitmen untuk nomor 1 seperti apa? Komitmennya 2, 3, 4 sampai pada 6. Nah, di sini ada total skor rata-rata komitmen single yang berstatus single. Ini total rata-ratanya seperti apa? Sehingga single juga dapat kita bandingkan dengan yang komitmen single dapat kita bandingkan dengan komitmen yang sudah berkeluarga. Nah, seperti itu. Nah, contoh kita mau merunning pula satu lagi ya, kelas terakhir ya. Kita merunning berdasarkan eh, status berkeluarga. Karena tadi kita ada punya tiga pendidikan juga ya, S1, S2, S3. Nah, ini untuk simulasi saja kita share lagi. Kita coba share ini data kita tadi. Ini belum berbaca ya. Coba belajar membuat report nih. Oh, aplikasinya begitu banyak ya. Coba set data ini. Baca grafik dulu ya sudah terbuka datanya. Kita ambil yang 3. Baca. Oke, ini saya coba share. 3 saya tanya dan kebaca. Oke, ini kan tadi yang berdasarkan tinggal kita kita mengambil data yang sudah kita kelompokkan tadi ya di Excel, di data kita gunakan data yang sudah berkeluarga. Ini kita
lihat ada yang berkeluarga. Ini kita klik. Kalau kita punya data yang lain, ini silakan nanti disesuaikan dengan data demografi yang kita miliki ya dalam penelitian kita. Ketika kita mau berbagi informasi tentang profil responden kita, supaya data yang karena kita datanya ada, sayang sekali kalau data yang ada itu tidak kita explore seperti itu. Ya, datanya itu sudah terkumpul, tapi kita belum maksimal untuk memberikan informasi tentang responden kita. Ini kalau kita klik, ini adalah tampil dari data berkeluarga, berdasarkan keluarga. Ini juga kita melakukan hal yang sama di sini, memberikan nilai. Tadi nilai sudah kita copy paste, ini kita copy, kita paste dia automatically ya. Punya dia automatically kan di sini. Oke. Nah, selesai kita pun dapat melakukan penelusuran seperti yang tadi. Kita melihat dari sisi yang berkeluarga seperti apa respon mereka terhadap masing-masing pernyataan sangat setuju dan eh, sangat setuju untuk masalah item komitmen itu ya. Oke, ini kalau sudah seperti ini maaf muncul ya, ini kalau tidak tak muncul. Muncul berarti saya share, ini adalah data 13. Saya cek dulu 13 ini yang berkeluarga ada 17. Ya, berarti ini kita share ini data setelah kita ambil akan ada data keluarga itu eh, ini. Nah, ya. Dan ini 17 adalah data yang sudah berkeluarga, yang ada form sudah berkeluarga, kita dapat tulis di sini ini sudah berkeluarga. Ini kita sudah mengisi semua. Kita dapat menelusurinya respon mereka yang saya sampaikan tadi ya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju terhadap pernyataan dari masing-masing item label komitmen kita. Kalau kita klik continue, kemudian klik OK, maka output akan SPS akan menampilkan hasil outputnya. Nah, hasil outputnya itu seperti ini. Ya, seperti ini saya share screen. Ya. Nah, ini adalah hasil output dari yang sudah berkeluarga. Ini respon yang sudah berkeluarga terhadap pernyataan Kom 1. Sangat tidak setuju ada 1, tidak setuju 1, setuju 9, sangat setuju 6. Nah, untuk Kom 2, ini setuju ada 10. Nah, begitu juga sampai pada Kom 6. Oke, nah, kita mau melihat rata-ratanya yang dapat kita lakukan. Rata-rata komitmen yang sudah berkeluarga dapat kita lakukan. Nah, ini hasilnya. Bagi sudah berkeluarga ada 17 ya, yang sudah berkeluarga. Nah, rata-rata komitmen untuk pernyataan satu dari pernyataan satu ini rata-ratanya nilai min skornya. Nah, rata keseluruhan total skor rata-rata komitmen yang sudah berkeluarga di sini. Nah, di sini kasih peringkatnya. Sehingga kita dapat menelusuri atau mencermati eh, rata-rata komitmen yang sudah berkeluarga seperti apa, kemudian rata-rata komitmen yang tadi ini yang single itu seperti apa, akan kelihatan ini ada keterangannya. Apakah rata-rata komitmen yang sudah berkeluarga pada kategori tinggi, kemudian di sini berada pada kategori sedang, nah sehingga kita mampu mendeskripsikan atau mengeksplor gitu. Nah, banyak sekali dari data demografi atau dari data profil responden kita dapat kita ini sebenarnya ya dapat kita gunakan untuk memaksimalkan memberikan informasi data yang ada dalam penelitian kita yang kita miliki tentunya. Jadi kalau kita tadi kan punya tiga data berdasarkan gender, kemudian status, tingkat pendidikan. Nanti kalau ada data yang lain misalnya pengalaman kerja berdasarkan penghasilan dan lain sebagainya, artinya banyak cukup lumayan lah untuk kalau kita explore semuanya secara maksimal di pembahasan hasil dan pembahasan itu sangat-sangat baik gitu. Karena rugi bagi kalau saya sendiri merasa rugi kalau
data informasi yang kita miliki itu, data demografi itu tidak kita eh, berikan atau tidak kita informasikan, tidak kita sampaikan pada waktu kita membuat tulisan seperti itu. Oke, mungkin untuk sesi ngopas sharing hari ini, seri quote, eh, cukup sampai di sini dulu ya. Ya, cukup sampai di sini. Mungkin lain waktu kita boleh lanjutkan. Ya, nanti silakan mencoba untuk mensimulasi dengan data demografi yang lainnya, dan juga mengikuti referensi ya, coba melihat referensi dari YouTube, teman yang juga share tentang keilmuan mereka dan juga olah data dan sebagainya di YouTube, di buku dan lain sebagainya. Ya silakan, moga apa yang diberikan bermanfaat dan berfaedah bagi kita. Saya Hadrianto, terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore.